Assalamualaikum teman Aslam, jumpa lagi bersama saya Adim dan masih tetap membahas seputar gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik. Oke teman-teman, seperti biasa di season kali ini saya akan kembali menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian yang ada di kolom komentar. Seperti apa pertanyaan dan gimana pembahasannya, simak videonya sampai selesai. Jangan skip agar kalian mengerti, agar kalian paham. Kalau misalkan kalian mengerti, kalian paham, insya Allah kalian akan bisa lebih mudah menangani setiap sensasi dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik. Dan buat kalian yang baru bergabung, seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik, alangkah lebih baik kalian itu simak dulu video-video saya yang terdahulu, karena saya itu sudah banyak sekali upload video tentang seputaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety dari berbagai macam sensasi. Dan gimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, video-videonya sudah ada teman-teman. Silahkan saja kalian klik ataupun masuk ke akun saya, ya klik aja foto profilnya, klik bagian reels ataupun bagian video, kalian scroll aja sampai bawah teman-teman ya. Sesuaikan videonya dengan sensasi yang sedang kalian rasakan ya. Karena sensasi gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik itu sensasinya banyak sekali. Dari ujung kaki hingga ujung rambut, sensasinya ada aja gitu ya. Kalau misalkan kaliannya belum mengerti, belum paham, itu bisa menjadi ketakutan dan kecemasan yang berlebihan. Tetapi kalau misalkan kalian mengerti, kalian paham, insya Allah minimal bisa mengurangi rasa cemas kalian, rasa takut kalian dari sensasi-sensasi yang sedang kalian rasakan saat ini dari asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik. Oke teman-teman, kembali lagi ke pertanyaannya. Di sini saya sudah screenshot kan ya beberapa pertanyaan kalian yang ada di kolom komentar. Pertanyaan banyak banget teman-teman ya. Tapi ini karena waktunya udah sore, saya baru pulang kerja, saya sempatkan aja bikin videonya. Karena kalau misalkan saya jawab ataupun balas di kolom komentar, itu yang taunya pasti cuma 1-2 orang aja gitu ya, yang kalian yang bertanya aja ya. Untuk yang lain pasti nggak tahu. Nah kalau misalkan saya buatkan videonya, penjelasannya gimana, pembahasannya gimana, sensasinya dari apa gitu ya, nanti yang taunya bukan hanya 1-2 orang, tapi semua orang yang terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik bisa mengetahui sensasi dari apa, sensasinya gimana, pembahasannya gimana gitu teman-teman, dan caranya gimana, penanganannya gitu teman-teman ya. Oke, pertanyaan pertama, Bang, apakah kram perut kiri bagian bawah sampai kaki bagian dari sensasi GERD juga? Tergantung teman-teman ya, mungkin ada juga sensasi dari gangguan penyakit lain ya teman-teman ya. Coba kalian periksa aja dulu ke dokter kalau misalkan sudah didiagnosanya, dan kalau misalkan tidak ada penyakit lain ataupun tidak ada gangguan lain, ya berarti itu sensasi-sensasi dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik. Tetapi pengalaman saya pribadi teman-teman ya, saat terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik itu saya juga mengalaminya teman-teman ya, entah di bagian kiri entah di bagian kanan. Kenapa sih bisa seperti itu? Kalau menurut pengalaman saya teman-teman ya, untuk kram itu biasanya mungkin saja karena tegang gitu teman-teman ya. Karena orang yang terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik, pengalaman saya itu sering tegang teman-teman ya. Kenapa bisa tegang? Karena kita pikirannya selalu terpeling. Ingat, kita itu terkena 2 gangguan. Yang pertama dari medis, yang kedua psikis. Orang yang terkena psikisnya ataupun anxiety teman-teman ya, itu pikirannya selalu kemana-mana, selalu terpeling kemana-mana teman-teman ya. Selalu rasakan tentang sensasi gitu ya. Selalu mengira sensasi yang kalian rasakan itu adalah sensasi penyakit yang berbahaya gitu teman-teman ya. Ataupun ketika ada sensasi mikirnya, wah jangan-jangan ini penyakit stroke ataupun apa gitu teman-teman ya. Kalau misalkan ada sensasi di bagian dada, wah jangan-jangan jantung nih, jangan-jangan paru nih, jangan-jangan liver nih gitu teman-teman ya. Itu sepengalaman saya, ketika ada sensasi itu selain kita mencari-cari tentang sensasinya ya teman-teman ya, itu selalu juga sering browsing di internet gitu teman-teman ya. Sensasi di dada kiri tandanya apa? Nah kalau misalkan kita tahu bahwa sensasi tersebut sensasi hal yang tidak kita inginkan, misalkan penyakit yang tidak kita inginkan, wah jangan, misalkan ada di artikel tertuliskan tanda-tandanya penyakit berat ya, misalkan jantung lah, paru lah, liver lah gitu teman-teman ya. Nah itu kita jadi kepikiran. Kalau misalkan kita browsing di internet, itu kita jadi kepikiran. Orang anxiety itu mudah sekali terprovokasi oleh informasi negatif teman-teman ya. Ketika kita searching di Google ada artikel yang tidak kita inginkan, terus dipikirkan. Ketika terpikirkan terus ya, terus menerus, akhirnya stres gitu teman-teman ya. Dan ketika stres, sensasinya banyak sekali teman-teman ya, sulit tidur,
terus juga ototnya pada tegang semua, termasuk di bagian perut gitu teman-teman ya, karena semua anggota tubuh kita itu semuanya terdiri dari otot-otot gitu teman-temannya, ataupun urat gitu ya. Nah itu biasanya teman-teman ya. Terus juga penyebab keduanya bisa jadi kalian itu kurang nutrisi, kurang vitamin, kurang gizi. Karena apa? Karena pencernaan kaliannya sedang terganggu teman-teman ya. Orang yang sedang pencernaannya terganggu itu serapan nutrisi, vitamin, gizi, nilai kebaikan dari makanan-makanan yang kalian konsumsi itu tidak bisa diserap maksimal oleh pencernaan kita. Alhasil tubuh kita itu banyak kekurangan ya, kekurangan vitamin, nutrisi, gizi gitu teman-teman, karena pencernaan kitanya sedang error. Jadi wajar aja. Terus yang ketiganya mungkin saja kalian kurang gerak ya teman-teman ya. Orang yang terkena gangguan asam, GERD, anxiety, sepengalaman saya pribadi teman-teman ya, itu kegiatannya setiap harinya cuma rebahan, tiduran, duduk-duduk manis gitu teman-teman ya. Jarang bergerak, jarang terkena sinar matahari. Alhasil ya dampaknya seperti itu teman-temannya. Orang yang jarang bergerak pasti sering mengalami yang namanya kram ya teman-temannya. Itu sepengalaman saya teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian kurang bergerak nih ya, kalian bergerak teman-temannya. Coba kalian lakukan setelah sarapan pagi, terus minum air hangat, terus habis minum, habis sarapan kalian berjemur, kalian jalan-jalan kaki minimal 15 menit ataupun semampu kalian. Kalau misalkan berjemur ya, misalkan berjemur kalian belum bisa 15 menit ataupun jalan kaki belum 15 menit, ya kalian semampu kalian aja gitu teman-teman ya. Syukur-syukur bisa kalian sampai setengah jam, 1 jam gitu teman-teman. Syukur-syukur bisa seperti itu. Tapi kalau misalkan tidak bisa ya kalian latihan bertahap teman-teman ya. Orang yang terkena gangguan asam, GERD, anxiety, sepengalaman saya itu sembuhnya dengan kita itu konsisten ataupun rutin melakukan pelatihannya gitu teman-teman ya. Yang pertama menjaga pola makannya, yang kedua menjaga pola hidupnya, yang ketiga menjaga pola pikirnya, selebihnya latihan membiasakan diri gitu teman-teman. Latihan memahami diri sendiri gitu teman-teman. Jangan terlalu sering menghayal ataupun merasa-rasakan tentang sensasi ataupun selalu berharap-harap gitu teman-teman ya. Jadi jangan terlalu sering merasa-rasakan, jangan terlalu sering meratapi nasib gitu teman-temannya. Jangan cuma kegiatannya mentang-mentang, aduh bang saya tuh nggak nyaman, saya tuh kalau bangun keleyengan ya. Kalau misalkan kalian seperti itu terus menerus ya, nanti mau sampai kapan gitu sembuhnya teman-temannya. Jadi kalian mau sampai kapan gitu teman-temannya sembuhnya. Jadi kalian itu harus mencoba latihan, walaupun kalian misalkan masih kalau misalkan bangun masih ada keleyengan ya kalian latihan dikit-dikit gitu teman-teman. Yang penting kebutuhan untuk tubuh kalian itu terpenuhi, dari makan, minum teman-temannya, terus istirahat malamnya terpenuhi. Kalau misalkan seperti itu udah teman-temannya, kalian ada rasa takut ketika mau jalan-jalan, mau keluar rumah, paksakan aja teman-temannya. Intinya deket-deket aja dulu di rumah dulu gitu, di pelataran rumah kayak di teras kayak gitu teman-temannya. Jangan terlalu jauh kemana-mana gitu ya. Nah itu untuk misalkan kalian perutnya sering kram, terus juga kaki ke kaki gitu teman-temannya. Wajar aja menurut saya teman-temannya. Orang yang terkena gangguan asam, GERD, anxiety, menurut pengalaman saya juga mengalami sensasi seperti itu. Intinya kalian periksa saja dulu ke dokter teman-temannya. Kalau misalkan kalian didiagnosanya hanya terkena gangguan asam ya, terus nggak ada penyakit yang lain ya udah that's it. Jangan banyak mikir kemana-mana lagi teman-temannya. Terima aja. Inilah sensasinya gitu teman-temannya. Jangan terlalu kalian itu menghayal kemana-mana ataupun mengira-ngira penyakit apa, penyakit ini, penyakit itu gitu teman-teman ya. Oke ya, itu untuk kram di bagian perut. Saya juga sering mengalaminya teman-teman ya. Kadang mengalami yang namanya kedutan ya di bagian perut, terus terasa ada yang berjalan-jalan gitu teman-temannya di bagian perut. Saya juga sering mengalami itu. Oke, pertanyaan selanjutnya, apakah kalau kena asam kita pucat ya bang? Ya pucat lah pasti teman-temannya. Orang yang sakit, entah sakit apapun itu ya teman-temannya, pasti pucat mukanya teman-teman. Apalagi orang yang terkena gangguan asam, GERD, anxiety. Sepengalaman saya teman-temannya, saya itu mukanya itu pernah juga mengalami kekuning-kuningan gitu teman-temannya. Entah itu dari
kulit tangan ya, telapak tangan, terus juga muka gitu, pucatnya agak kekuningan gitu teman-teman. Saya dulu pernah mengira bahwa saya itu kena liver lah, kena biri-biri atau apa gitu teman-teman ya. Apalagi kalau misalkan saya itu dulu sering browsing di internet gitu teman-teman ya, tanda-tandanya ini itu. Nah itu kalau misalkan kita tahu ya teman-teman ya, artikel, membaca artikelnya ataupun tanda-tandanya ini penyakit bahaya, penyakit berat, nah itu malah kita itu makin stres teman-teman ya. Orang anxiety itu mudah terprovokasi oleh informasi negatif teman-teman ya. Oke, terus kalau misalkan muka pucat ya, biasanya juga orang yang terkena gangguan asam gerd anxiety itu biasanya HB-nya sering rendah ataupun tekanan darahnya juga sering rendah gitu teman-teman ya. Itu pengalaman saya. Jadi kalau misalkan HB kalian rendah, kalian coba konsumsi hati ayam. Makanannya makanan yang bergizi, coba dipenuhi teman-temannya kebutuhan untuk tubuh kalian. Misalkan dari makanan-makanan ataupun sayuran ya, misalkan kalau misalkan kalian makan sayurannya kayak wortel ya, bayam, terus juga lauknya kayak tempe, tahu, terus juga ikan-ikan ya, terus juga hati ayam ataupun daging ayam kalian konsumsi teman-temannya, supaya HB kalian itu normal gitu, ataupun apa ya, kebutuhan untuk tubuh kalian terpenuhi. Itu tandanya kebutuhan untuk tubuh kalian itu tidak terpenuhi teman-temannya. Bisa jadi HB kalian rendah, bisa jadi tensi kalian rendah, bisa jadi juga kebutuhan nutrisi untuk kulit kalian tidak terpenuhi gitu teman-temannya. Jadi caranya ya penuhi saja teman-temannya, perbanyak asupan makannya, perbanyak ragam makannya. Kalau misalkan bang saya itu makannya belum bisa banyak, sedikit-sedikit tapi sering teman-teman ya, yang penting terpenuhi, tercukupi gitu teman-temannya, sedikit-sedikit tapi sering. Jangan misalkan saya nggak bisa makan banyak, kalian malah nggak makan gitu teman-temannya, mau sampai kapan sembuhnya? Intinya orang sakit teman-temannya itu butuh makan, karena pemulihan dari makanan, pemulihan dari organ yang kita yang sedang sakit ya, itu diperbaiki dengan sel kebaikan tubuh kita. Dan hasilnya dari mana? Dari makanan-makanan yang kita konsumsi gitu teman-teman. Jangankan orang sakit, orang sehat aja butuh makan teman-teman ya. Oke ya, ini udah mau maghrib teman-temannya, udah sore, tapi sebenarnya masih banyak banget pertanyaan yang belum saya jawab. Dan sebenarnya saya juga pengen banget, udah gatel banget ya, pengen jawab pertanyaannya ini ya, pertanyaannya udah pengen banget saya jawab. Cuman kalau misalkan saya jawab, saya bahas itu biasanya saya lama teman-temannya, harus diterangkan, harus dijelaskan ya. Jadi saya sudahi dulu teman-temannya videonya karena udah sore banget. Oke, sebelum saya akhiri videonya, saya doakan buat teman-teman yang belum membaik dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik, semoga kalian cepat membaik teman-temannya. Semoga keadaan kalian cepat kembali lagi, entah itu dari emosinya, kebahagiaannya, keceriaannya, canda tawanya, pokoknya hari-hari kalian yang berwarna itu semoga cepat kembali lagi. Dan jangan lupa juga doakan saya agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar tetap bisa menemani kalian yang belum membaik dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik. Oke teman-teman, saya akhiri videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.